Selamat berjumpa kembali para penekun bahasa Latin. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran 3, deklinatio kedua. Namun sebelum kita belajar tentang deklinatio kedua, baiklah kita mengingat kembali pelajaran yang lalu, yaitu deklinatio pertama. Terlebih harus kita kuasai bagaimana penggunaan keenam kasus. Mari kita ingat kembali. 1. Kasus nominativus adalah akhiran yang ditambahkan untuk kata benda yang dalam kalimat menduduki jabatan subjek. Biasa ditulis dengan angka 1, singkatannya N. Kalau subjek itu singular, akhirannya A. Kalau subjek itu plural, diberi akhiran E. Lalu genitivus. Genitivus adalah akhiran untuk kata benda yang di dalam kalimat menduduki jabatan sebagai keterangan pemilik. Ditulis dengan angka 2, singkatannya G. Kalau keterangan pemilik itu singular, maka diberi akhiran AE. Kalau keterangan pemilik itu plural, diberi keterangan arum. Misalnya putri ratu, ratu itu pemilik, maka diberi akhiran E, menjadi regine filia. Tempatnya diletakkan di depan dan yang dimiliki di belakang. Kalau misalnya putri ratu-ratu, ratu-ratu itu pemilik dari putri, maka diberi akhiran arum sehingga bunyinya menjadi reginarum filia. Lalu yang ketiga adalah dativus. Dativus adalah akhiran yang ditambahkan untuk kata benda yang dalam kalimat menduduki jabatan sebagai pelengkap penyerta. Dativus ini dalam kalimat selalu ditandai dengan kata kepada, bagi, untuk. Kadang-kadang juga ada guna. Kalau ada kata bagi, untuk, kepada, pastilah itu di belakangnya kata benda yang mengikuti adalah dativus. Disingkat D, diberi akhiran E kalau singular dan is kalau pelengkap penyerta itu plural. Yang keempat adalah akusativus. Akusativus adalah akhiran yang ditambahkan kepada kata benda yang dalam kalimat menduduki jabatan sebagai objek atau pelengkap penderita. Biasa diberi tulisan 4 dan disingkat ACC. Kalau objek ini singular, diberilah akhiran am, lalu kalau plural akhirannya as. Yang berikut nomor 5 adalah ablativus. Ablativus adalah akhiran yang ditambahkan kepada kata benda yang dalam kalimat menduduki jabatan sebagai keterangan. Semua keterangan, kecuali keterangan pemilik ya. Keterangan pemilik tadi kan akhirannya genitivus. Semua akhiran yang lain, akhiran keterangan tempat, keterangan peserta, keterangan cara, keterangan alat, semua keterangan di luar keterangan pemilik masuk dalam kelompok ablativus ini. Biasa ditulis dengan angka 5. Akhiran untuk ablativus ini kalau singular diberi akhiran A, kalau plural diberi akhiran is. Dan yang terakhir kasus nomor 6 adalah vocativus. Vocativus ini akhiran yang ditambahkan untuk kata benda yang dalam kalimat menduduki jabatan sebagai panggilan. Misalnya ratu, kasihilah penduduk. Nah, ratu itu kan dipanggil lalu diperintah untuk mengasihi penduduk. Maka ratu di situ diberi jabatan vocativus, panggilan, disingkat V. Lalu untuk vocativus ini akhirannya sama dengan nominativus dalam deklinatio pertama. Kalau singular akhirannya A, kalau plural akhirannya E. Dengan demikian, untuk deklinatio pertama sudah kita bahas secara lengkap dan singkat
pada kesempatan ini, sekadar mengingat kembali. Karena kalau kita tidak menguasai penggunaan deklinatio pertama, kita akan mengalami kesulitan besar untuk melangkah ke pelajaran ketiga yang menjelaskan tentang deklinatio kedua. Sekali lagi, kuasai dengan baik deklinatio pertama, penggunaan keenam kasus, nominativus, genitivus, dativus, akusativus, ablativus, vocativus. Kuasai dengan baik. Dan sekarang mari kita masuk pelajaran ketiga tentang deklinatio kedua. Kita lihat pendahuluan. Kata benda bahasa Latin dibagi dalam 5 kelompok atau istilahnya deklinatio. Setiap deklinatio memiliki akhirannya sendiri. Untuk menerangkan kasus nominativus, genitivus, dativus, akusativus, ablativus, dan vocativus, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya dan secara singkat kita bahas tadi. Pada pelajaran 1, kita telah melihat dan mempelajari deklinatio pertama. Supaya bisa melangkah ke pelajaran selanjutnya dengan lancar, pastikan sekali lagi semua sudah menguasai deklinatio pertama. Baik tasrif, rosa rose rose rosam rosa rosa, rose rosarum rosis rosas rosis rose untuk pluralnya, maupun penerapannya dalam kalimat. Jika belum menguasai, ulangilah kembali pelajaran yang lalu sebelum Anda masuk pelajaran yang ketiga ini. Baiklah, sekarang mari kita memulai belajar deklinatio kedua. Deklinatio kedua adalah golongan semua kata benda Latin yang kasus genitivus singularisnya berakhiran i. Ingat, deklinatio pertama genitivus singularnya berakhiran apa? Berakhiran e yang ditulis dengan huruf ae. Kalau deklinatio kedua, cirinya adalah genitivus singular berakhiran i. Maka hafalkan tasrif deklinatio kedua sampai betul-betul lancar. Ini salah satu contoh kata deklinatio kedua. Populus, populi. Lihat, deklinatio kedua selalu ditulis dengan akhiran i. Di belakang populus ada strip i. Nah, itu menandai genitivus singular. Kalau kita menulis deklinatio pertama, selalu menggunakan akhiran e. Regina, lalu belakangnya e. Regina, regine. Filia, belakangnya e. Filia, filie. Nah, ini deklinatio kedua, maka di belakangnya ditulis i. Membacanya populus, populi. Lalu satu kata lagi, sinyum, sinyi. Mari kita pelajari tasrif populus, populi. Bentuk singularnya nominativus populus, genitivus populi, dativus populo, akusativus populum, ablativus populo, dan vocativus popule. Untuk pluralisnya, populus menjadi populi. Jadi nominativus plural akhirannya sama dengan genitivus singular. Dalam hal ini mirip dengan deklinatio pertama. Lalu genitivus pluralnya akhiran orum. Populi menjadi populorum. Dativusnya populis. Akusativus plural menjadi populos. Ablativus plural menjadi populis. Dan vocativus plural menjadi populi. Jadi perhatikan akhirannya. I, orum, is, os, is, i. Lalu untuk singularnya akhirannya us, i, o, o, e. Cara mudah untuk menghafalkannya, ambil akhirannya saja. Usiomoe untuk singularis dan iorum, is, os, is, i untuk pluralis. Deklinatio kedua. Ada juga deklinatio kedua yang bentuk nominativus singularnya bukan akhiran us tetapi akhiran Untuk ini
menasrifkannya sedikit berbeda, sedikit saja. Perhatikan baik-baik. Tasrif sinyum sinyi yang artinya tanda. Untuk singularis, sinyum nominativus singular, sinyi untuk genitivus singular, sinyo untuk dativus singular, sinyum untuk akusativus singular, sinyo untuk ablativus singular, dan sinyum untuk vokativus singular. Mirip dengan yang singularis, hanya nominativus dan vokativus yang mengambil bentuk sama. Sinyum, sinyi, sinyo, sinyum, sinyo, sinyum. Lalu bentuk pluralisnya, sinyum menjadi sinya, nominativus, genitivus sinyi menjadi sinyorum, dativus sinyo menjadi sinyis, akusativus sinyum menjadi sinya, ablativus sinyo menjadi sinyis, dan vokativus sinyum menjadi sinyis. Maka sinya, sinyorum, sinyis, sinya, sinyis, sinya. Menghafalkannya juga mudah. Miumum untuk singularis dan aurumisasisa untuk pluralis. Perhatikan baik-baik. Dalam kasus mana tasrif kata benda dengan nominativus singular berakhiran berbeda dengan tasrif kata benda yang berakhiran us. Perhatikan, yaitu dalam kasus nominativus dan vokativus untuk yang singular. Lalu nominativus dan vokativus selalu sama, hanya pada kata deklinatio kedua yang berakhiran us, vokativusnya berbeda dengan nominativus. Pada deklinatio kedua yang nominativus singularnya berakhiran us, vokativusnya menjadi e, populus menjadi popule. Nah, ini ada tambahan vokabularium yang harus kita hafalkan. Ingat, semua vokabularium yang sudah dipelajari wajib dihafalkan, supaya nanti ketika kita harus sungguh-sungguh belajar tanpa buku mengenai bahasa Latin, kita bisa mengenali semakin banyak. Morbus morbi artinya penyakit. Anulus anuli artinya cincin. Ingat, yang diubah us dibuang diganti i. Us dibuang diganti i. Itu deklinatio kedua. Legatus legati, gladius gladii, populus populi artinya bangsa, elefantus elefanti artinya gajah, equus equi artinya kuda, initium initii artinya permulaan, sinyum sinyi artinya tanda atau isyarat, maka kata sinyal itu juga dari kata ini. Celum celi artinya surga atau langit. Auxilium auxilii artinya pertolongan. Telum teli artinya lembing. Verbum verbi artinya perkataan atau kata-kata. Bellum belli artinya perang. Sekali lagi perhatikan cara mengubah akhiran. Usnya dibuang, kalau yang berakhiran umnya dibuang, lalu diganti i untuk genitivus singular, o untuk dativus singular, untuk akusativus singular, o untuk ablativus singular, dan e untuk vokativus singular. Maka untuk menasrifkan harus latihan mengubah akhiran, tetapi ini tidak sulit. Buang saja usnya, maka tinggal akarnya, lalu ditambahlah akhiran deklinationya. I, orum, is, os, is, i untuk deklinatio kedua plural, lalu us, i, o, o, e, usiomoe untuk deklinatio kedua singular yang nominativus singularnya berakhiran us. Sebagai latihan untuk menasrifkan deklinatio kedua, silahkan kalian mengambil salah satu dari kata-kata yang di sebelah kiri ini,
morbus, annulus, legatus, dan sebagainya. Pilih salah satu, lalu tasrifkan dengan hukum tasrif deklinatio kedua, baik singular maupun plural. Lalu ambil juga salah satu dari yang di sebelah kanan itu, initium, insinium, celum, dan sebagainya. Pilih salah satu, lalu tasrifkan dengan hukum tasrif deklinatio kedua. Cara menasrifkan sekali lagi sangat mudah. Buang akhirannya, ganti dengan akhiran tasrif yang bersangkutan. Silahkan mencoba sebagai latihan sendiri. Setelah kalian latihan menasrifkan, sekarang kita masuk dalam latihan menguraikan, menerjemahkan, lalu juga memasifkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Latin dan kalimat bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia. Caranya sama dengan pelajaran 1. Maka kalau pelajaran 1 sudah dikuasai mengenai deklinatio pertama, akan sangat mudah untuk melanjutkan ke deklinatio kedua ini. Mari kita lihat contoh. Nomor 1, legatus victoriam nunciat. Bagaimana cara menerjemahkan kalimat Latin? Pertama-tama cari predikatnya. Dalam kalimat ini predikatnya adalah pasti bukan akhiran us, pasti bukan akhiran am, akhiran t. Predikat ini adalah predikat untuk subjek orang ketiga singular aktif, maka akhirannya t, terjemahannya dia. Lalu setelah kita menemukan predikat untuk orang ketiga singular, kita cari apakah ada dalam kalimat ini yang jabatannya nominativus singular. Hanya ada 2 kata saja pilihannya, akhiran am dan akhiran us. Am pasti bukan, maka adalah us. Us ini nominativus singular untuk deklinatio kedua, akhiran us. Dan kata terakhir yang belum kita uraikan adalah victoriam, akhirannya am. Maka mudah, akhiran am itu adalah jabatannya akusativus singular, deklinatio pertama, akhiran am. Setelah kita menguraikan dengan lengkap, sekarang mudah untuk menerjemahkan. Utusan mengabarkan kemenangan, itu terjemahannya. Lalu bagaimana kalimat ini dipasifkan? Utusan mengabarkan kemenangan. Bagaimana cara memasifkan? Cara memasifkan adalah objek dijadikan subjek, lalu subjek dijadikan keterangan pelaku. Kata kerja aktif dijadikan kata kerja pasif. Maka menjadi kemenangan dikabarkan oleh utusan. Kemenangan yang sebelumnya objek menjadi subjek, yang nanti dalam terjemahan bahasa Latinnya akan diberi akhiran nominativus singular deklinatio pertama, itu akhirannya a. Lalu kata dikabarkan, di itu berarti predikat pasif untuk subjek orang ketiga. Mengapa orang ketiga? Karena kemenangan itu subjeknya adalah 1. Maka kemenangan itu orang ketiga dan singular. Akhirannya tur. Ada kata oleh, maka di belakang kata oleh pastilah keterangan pelaku. Singular, deklinatio kedua, akhirannya o. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana menentukan ini deklinatio kedua atau deklinatio pertama? Lihat kata Latinnya apa. Kalau kata Latinnya itu ditulis dengan sinium sini, genitivus singularnya berakhiran i, maka itu deklinatio kedua. Kalau kalian membuka kamus, pastilah di sana selalu ditulis akhiran genitivus singularnya, yang akan membantu kita mengetahui dengan bahwa ini adalah deklinatio kedua. Setiap kata benda di dalam kamus selalu ditulis dengan bentuk genitivus singularnya, sehingga kita mudah terbantu. Ini dari deklinatio pertama atau deklinatio kedua. Jadi begitu. Begitu juga tentang kata kemenangan. Lihat, kemenangan artinya apa dalam bahasa Latin?
Victoria, Victoriae. Oh, ditulis dengan genitivus singular e, maka itu deklinatio pertama. Setelah kita menemukan jabatan-jabatannya dan akhiran-akhirannya, menjadi mudah bagi kita untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin. Victoria artinya kemenangan, akhirannya a, maka ditulislah Victoria. Lalu oleh, bahasa Latinnya a atau ab. A kalau diikuti konsonan dan ab kalau diikuti vokal. Di sini legato dimulai dengan konsonan, maka kita menggunakan a sebagai terjemahan kata oleh. Lalu utusan bahasa Latinnya legatus, berarti deklinatio kedua. Bentuk ablativus singularnya deklinatio kedua itu akhirannya o, maka akhiran us diubah menjadi akhiran o sehingga menjadi legato. Victoria a legato. Lalu kata dikabarkan akhirannya tur, karena untuk predikat untuk orang ketiga singular pasif, sehingga akhirannya menjadi nunciatur. Bunyi kalimat ini lengkapnya menjadi Victoria allegato nunciatur. Nah, sekarang sebagai latihan kalian kerjakan keempat kalimat di bawah ini. Kalimat sederhana. Tekniknya seperti yang sudah dijelaskan berulang-ulang. Pertama-tama cari predikatnya, lalu cari subjeknya kalau ada. Kalau tidak ada subjeknya berarti subjeknya melekat pada kata kerja atau predikat itu. Kemudian cari akhiran akusativusnya karena itu akhiran yang paling mudah dikenali, dan baru cari yang akhiran-akhiran lainnya. Jadi kerjakan keempat soal ini dengan langkah-langkah seperti yang sudah dicontohkan. Pertama, uraikan, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu pasifkan, uraikan dan terjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin dalam bentuk pasif. Slide yang berikut ini juga masih bentuk latihan dengan perintah uraikan, terjemahkan, lalu aktifkan. Kalau latihan sebelumnya tadi kita memasifkan dari kalimat aktif, sekarang kita mengaktifkan dari kalimat-kalimat pasif di bawah ini. Sebagai contoh, untuk membantu penjelasan, ikuti contoh nomor 1 ini. Punye initium allegato nunciatur. Apa yang harus kita buat? Pertama, cari predikatnya. Dalam kalimat ini predikatnya adalah yang berakhiran tur. Nunciatur. Predikat untuk subjek orang ketiga singular pasif akhirannya tur. Setelah kita menemukan predikatnya dan akhirannya tur untuk subjek orang ketiga singular, kita cari apakah dalam kalimat ini ada subjek orang ketiga singular. Akhiran e pasti bukan, akhiran o pasti juga bukan, apalagi di depan legato itu ada a. Akhiran nah ini initium, inilah nominativus singular deklinatio kedua, akhirannya kita jadikan ini subjek nanti dalam terjemahan. Kemudian allegato, ini yang mudah kita cari dulu. Ada a, maka di belakangnya pasti diikuti ablativus singular, dan ini keterangan pelaku, akan artinya oleh. Ablativus singular deklinatio kedua, akhirannya o. Lalu yang tersisa masih satu kata benda yang belum kita uraikan, akhiran e. Akhiran e itu deklinatio pertama, bisa nominativus plural, bisa dativus singular, bisa juga genitivus singular. Nominativus plural dalam hal ini pasti bukan, karena tidak sesuai dengan kata kerjanya. Kata kerjanya tur, harus nominativusnya singular. Kalau dativus singular, apakah mungkin? Rasa-rasanya tidak bisa. Coba kita buat dalam terjemahan. Permulaan dikabarkan oleh utusan kepada
perang, kan tidak cocok. Bahasa Indonesianya tidak benar. Maka yang paling benar, punye ini adalah akhiran untuk genitivus singular. Deklinatio pertama akhirannya e, sehingga diterjemahkan menjadi permulaan perang. Jadi punye ini keterangan pemilik dari kata permulaan perang, dikabarkan oleh utusan. Punye initium allegato nunciatur. Lalu langkah berikut, kita diminta untuk mengaktifkan kalimat pasif ini. Diaktifkan menjadi begini bahasa Indonesianya. Utusan mengabarkan permulaan perang. Setelah kita aktifkan, kita terjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan cara menguraikan dulu. Utusan jabatannya nominativus singular, deklinatio kedua, akhiran us, mengabarkan predikat untuk subjek orang ketiga singular aktif, akhirannya t, permulaan akusativus singular, deklinatio kedua, akhirannya dan perang genitivus singular, deklinatio pertama, akhirannya e. Dari kalimat pasif menjadi aktif yang diubah hanya 3. Pertama, subjek dijadikan objek, lalu keterangan pelaku dijadikan subjek, kemudian kata kerja pasif dijadikan aktif. Utusan mengabarkan permulaan perang. Bahasa Latinnya utusan itu legatus. Akhirannya us, maka tetap legatus. Permulaan perang itu, permulaan itu initium, perang itu punye. Initium akusativus singular deklinatio kedua, akhirannya maka tetap initium, perang punye, genitivus menjadi akhiran e menjadi punye. Dan mengabarkan nunciat, akhirannya t, sehingga bunyinya menjadi legatus punye initium nunciat. Demikian sebagai contoh. Silahkan kalian mencoba keempat kalimat ini sebagai latihan. Dikerjakan dengan langkah-langkah seperti yang sudah dicontohkan ini. Berikutnya kita lihat tambahan vokabularium. Ini satu pelajaran, maka banyak vokabularium tambahannya. Jangan bosan-bosan untuk menghafal. Dominus domini artinya tuan. Kalau dominus itu ditulis dengan D-nya besar, artinya Tuhan. Kalau D-nya kecil, artinya tuan. Filius filii artinya anak lelaki. Ingat, deklinatio pertama ada kata yang mirip, yaitu filia filie, itu anak perempuan. Kalau deklinatio kedua filius filii artinya anak lelaki. Us itu untuk lelaki, a itu untuk perempuan. Vicinus vicini artinya tetangga. Murus muri artinya tembok. Cibus cibi artinya makanan. Servus servi artinya hamba atau abdi lelaki. Donum doni artinya pemberian. Opidum opidi artinya kota. Vinum vini artinya anggur. Odium odii artinya kebencian. Exemplum exempli artinya contoh. Dan templum templi artinya kuil. Dengan membacakan vokabularium begini, Romo juga mengingatkan kembali kepada kalian cara membaca bahasa Latin. Maka perhatikan baik-baik. Seperti membaca vicinus, vicini, cibus, cibi, dan sebagainya. Berikutnya, latihan lagi. Maaf, kalian jangan bosan-bosan dengan latihan. Deklinatio kedua ini tidak banyak hal baru, tidak banyak yang perlu dijelaskan. Karena penjelasannya sangat mirip dengan deklinatio pertama, hanya perbedaannya di akhiran-akhiran. Maka penggunaannya kurang lebih sama. Nominativus, genitivus, dativus, akusativus, ablativus, dan vokativus sama penggunaannya. Hanya masing-masing kasus itu akhirannya berbeda. Contoh, dengan tembok, pondok itu diperkuatnya.
dengan tembok ada kata dengan, maka pasti diikuti keterangan dan bukan keterangan pemilik. Maka jabatannya pasti ablativus, karena temboknya satu maka singular. Tembok itu dalam bahasa Latinnya murus muri, maka itu deklinatio kedua, akhirannya O kalau ablativus singular. Pondok itu diperkuat oleh dia. Diperkuatnya dalam uraian kalimat itu diuraikan menjadi diperkuat oleh dia. Lalu jabatan-jabatannya setelah kita menemukan ablativus, kita menemukan di sini nominativusnya. Pondok itu nominativus singular, deklinatio pertama, akhirannya A, villa ville. Diperkuat itu kata kerja atau predikat pasif. Untuk orang ketiga singular, maka akhirannya tur. Dan oleh dia, ada kata oleh, maka pasti pelaku. Dia itu kata ganti orang, maka kata ganti pelaku untuk orang ketiga singular. Nanti bahasa Latinnya ab eo. Sehingga terjemahan kalimat ini menjadi muro villa ab eo firmatur. Perhatikan huruf-huruf yang ditulis dengan warna merah. Itu akhiran-akhirannya, kecuali ab eo. Nah, di sini tersedia 6 nomor untuk kalian gunakan sebagai latihan.